Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arum Ambarwati, NIM 18.105.03067. Saya merupakan mahasiswa kegiatan PMM yang berasal dari Universitas Tidar Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas yang saya kerjakan di minggu lalu. Yang pertama, apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Tujuan dari jasa konstruksi sendiri telah diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya pembangunan dilakukan guna kemakmuran dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam pembangunan, untuk terwujudnya bangunan yang berfungsi secara optimal, tentunya membutuhkan sektor jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini juga berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional. Jasa konstruksi memiliki peran yang cukup besar bagi negara. Jasa konstruksi juga bisa meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, penyelenggaraan jasa konstruksi harus memiliki landasan kejujuran, keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesional, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Untuk menjamin terlaksananya asas-asas jasa konstruksi, maka diperlukan adanya undang-undang yang mengaturnya. Sehingga Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Mewujudkan tata tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik, dan meningkatkan kenyamanan lingkungan terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk selanjutnya, apakah makna konsep dasar jasa konstruksi? Menurut saya, jasa konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana dan prasarana yang meliputi pembangunan yang dimaksud antara lain yaitu pembangunan gedung, pembangunan prasarana sipil, serta instalasi mekanikal dan elektrikal. Kegiatan konstruksi dilakukan mulai dari tahap perencanaan. Setelah perencanaan selesai, dilanjutkan kegiatan pelaksanaan oleh kontraktor. Konsep dasar jasa konstruksi yaitu kerangka atau hal mendasar yang digunakan untuk kegiatan jasa konstruksi. Konsep dasar jasa konstruksi yaitu untuk memberikan layanan konsultasi perencanaan dalam bidang konstruksi. Dengan adanya jasa konstruksi, pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, bangunan juga dapat dibangun dengan perhitungan dan mutu yang sesuai. Untuk selanjutnya, nomor 3. Sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi? Untuk peran masyarakat sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan cara yang pertama, mengakses informasi terkait dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan jasa konstruksi. Yang ketiga, membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, yaitu menurut Anda, adakah ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi? Sampaikan disertai dengan solusi yang dapat Anda berikan. Gunakan teknik analisis SWOT. Menurut saya, undang-undang ini sebenarnya sudah tidak ada celah lagi karena di dalamnya sudah teratur tentang peraturan jasa konstruksi. Undang-undang jasa konstruksi ini merupakan penyempurna dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yang sebelumnya, sehingga hal-hal yang menyangkut jasa konstruksi telah diatur sebagaimana mestinya. Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 telah diatur pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada undang-undang ini, pengaturan mengenai tenaga
kerja konstruksi juga telah diatur lebih terperinci. Hal yang menyangkut standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan konstruksi telah diatur lebih jelas. Menurut saya sendiri, mungkin di dalam sebuah konstruksi atau proyek yang berlangsung, undang-undang jasa konstruksi mungkin ada beberapa yang belum diimplementasikan secara menyeluruh. Yang selanjutnya untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada kekuatan yang dimiliki yaitu hukum yang diberlakukan benar-benar tersusun dengan baik dan sebagaimana mestinya. Undang-undang jasa konstruksi ini juga telah diakui oleh negara, oleh hukum tentunya. Semua yang menyangkut keberlangsungan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan jasa konstruksi diatur di dalamnya. Nah, undang-undang ini berlaku untuk jasa konstruksi apabila terjadi kegagalan bangunan. Maka pihak-pihak yang terkait dapat dijatuhi sanksi tertulis, denda, penghentian kegiatan, dimasukkan daftar hitam, dan pembekuan izin. Untuk selanjutnya, yaitu kelemahan. Undang-undang ini memiliki kelemahan hanya mengatur sanksi non-pidana hukum. Namun apabila terjadi kegagalan bangunan yang menimbulkan korban jiwa, penegak hukum pidana dan perdata harus melibatkan pihak yang berwajib, seperti polisi contohnya. Yang selanjutnya yaitu peluang yang dimiliki yaitu merupakan penyempurna dari undang-undang terdahulu, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan jasa konstruksi telah diatur sesuai dengan keadaan sekarang. Selain itu, undang-undang ini juga memiliki kekuatan yang mengatur seluruh pihak yang terkait dalam konstruksi. Peristiwa yang menyangkut kegagalan konstruksi menjadi tanggung jawab kedua pihak, baik itu kontraktor maupun pengguna jasa. Yang selanjutnya yaitu hambatan. Dalam undang-undang ini, apabila terjadi kegagalan bangunan, semua yang berkaitan di dalam konstruksi itu harus menunggu adanya penilai ahli yang terlibat untuk mengusut kasus yang terjadi apabila adanya terjadi kegagalan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Nah, para ahli ini tentunya sudah memiliki wewenang ataupun telah ditunjuk dan dipilih berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.